Kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan sebuah tema penuh Roh Allah. Penuh Roh Allah. Saya menyampaikan selamat kepada calon pendeta Gunawan STH bersama Ibu yang telah melakukan tugas pelayanan di Gereja Protestan Indonesia Timur dalam bentuk pemuridan di jemaat-jemaat, dan hari ini merupakan akhir dari kegiatan pemuridan, yakni uji kompetensi yang akan dilaksanakan. Memang tak den ku bayangkan susi de nonge gereja dan rumah-rumah warga jemaat pertama Kosuliai 2013. Kami bersama Ibu Pendeta Anila Sigalotang dengan maksud sosialisasi sinode baru yang saat itu baru 1 tahun, 2013 sih. Jadi kami sampai di rumah dengan tujuan rumahnya kepala desa. Tetapi waktu itu kalau saya tidak salah tidak ada kepala desa, jadi kami singgah di suatu tempat pendakian tak kalah pisan bawa mengei dengan maksud sosialisasi. Dan setelah sosialisasi oleh Ibu Pendeta Anila waktu itu, kami lanjutkan dengan doa. Semoga di tempat ini berdiri Gereja Protestan Indonesia Timur. Puji syukur kepada Tuhan terjadi. Dan hari ini saya hadir yang kedua kali. Yang kedua kalinya dalam uji kompetensi hari ini. Jadi tak kalah bisa mau posisi posisi dua atau tinggi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dengan rasa sukacita dan penuh syukur yang kita alami hari ini bersama keluarga, kita merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema penuh Roh Allah. Nah, faktor apa yang menjadi penentu? Penentu seseorang itu berperan di dalam pekerjaan Allah. Ini sebuah pertanyaan. Kemudian yang kedua, faktor apa yang membuat seseorang bisa berperan lebih besar dari apa yang menjadi perannya hari ini? Nah, ini pertanyaan untuk kita renungkan. Nah, dalam konteks bacaan kita, Firaun mengakui 2 hal tentang Yusuf dalam pembacaan ini. Yang pertama, kesanggupan Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Lalu yang kedua, nasihat bijaknya agar Firaun mengangkat seorang untuk menjalankan berbagai kebijakan ekonomi di tanah Mesir. Akal budi dan kebijaksanaan yang dipunyai Yusuf sangat mempengaruhi pertimbangan Firaun untuk mengangkat Yusuf menjadi penguasa yang diusulkan oleh Yusuf sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pengetahuan kita atau yang kita sering jumpai, bahwa manusia itu mengalami peningkatan yang sangat berarti akibat dari pendidikan. Biasa kita jumpai. Manusia itu mengalami peningkatan apabila seseorang memiliki pengetahuan. Namun yang kita lihat di dalam konteks ini bahwa pendidikan dan pengetahuan itu tidak identik dengan akal budi dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Yusuf. Nah, mengapa demikian?
Karena banyak juga orang pintar atau orang berpengetahuan tetapi tidak bijaksana. Banyak orang yang memiliki kepandaian tetapi tidak takut akan Tuhan. Nah, sehingga kalau ini disalin dalam kehidupan bergereja, ya tak ada yang guna ke berpendidikan, berpengetahuan, tahu, punya kepandaian, nampo tidak takut akan Tuhan. Gak bisa saja menghancurkan gereja melalui kepandaiannya itu. Nah, saudara Gunawan, pengetahuan, kepandaian, pendidikan, saya katakan itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah akal budi dan kebijaksanaan, yang saudara jadikan sebagai modal menjadi calon pendeta gereja Kristen. Pendidikan juga tidak otomatis menjamin orang pandai atau berhikmat. Ya, belum tentu orang pandai atau orang berpengetahuan takut akan Tuhan. Belum tentu orang berpendidikan bisa melakukan yang benar. Nah, ada faktor penentu di balik dari hal itu yang akhirnya membuat Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang kedua sesudah dirinya. Di dalam ayat 38, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Nah, sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu, dari mulut seorang Firaun terkatakan sebuah pengakuan demikian tentang orang kepunyaan Allah itu. Kehadiran Roh Allah dan karyanya sedemikian cemerlang sampai orang yang menyaksikannya dapat dengan tepat menyimpulkan suatu perkara. Nah, bisa juga dibandingkan dalam pengakuan Raja Nebukadnezar terhadap Daniel dan saudara-saudaranya. Ketika dilihatnya dalam perapian yang menyala-nyala ada 4 orang. Lalu Nebukadnezar mengatakan bahwa inilah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Nah, konteks pengangkatan Yusuf oleh Firaun dalam jabatan sangat berbeda dengan kriteria atau penentuan orang yang menjadi, saya katakan, pemimpin saat ini di konteks sekarang ini. Nah, sekarang kita tidak tahu lagi apakah orang ini baik atau tidak baik untuk kita jadikan sebagai misalnya pelayan, misalnya pemimpin dalam sebuah komunitas. Nah, sekarang kita tidak tahu lagi apakah orang ini bijak atau pandai ataukah tidak untuk kita angkat atau kita jadikan sebagai pemimpin atau pelayan di sebuah komunitas. Nah, apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, kebanyakan kita menggunakan kriteria apakah orang ini mempunyai sesuatu, apakah orang ini mempunyai uang atau tidak. Kebanyakan yang kita gunakan saat ini dalam kriteria apakah ada orang dalam yang kita kenal atau tidak. Nah, saudara-saudara, apabila gereja menggunakan cara seperti ini dalam penentuan seorang pemimpin atau seorang pelayan atau seorang yang memimpin sebuah komunitas, apabila gereja menggunakan ini, maka ini dapat membuat gereja buruk atau hancur. Nah, saudara-saudara, kriteria seperti ini yang sering kita jumpai di tengah-tengah dunia adalah kriteria yang salah. Nah, yang menjadi kriteria yang baik seperti yang dilakukan oleh Firaun, dia mengangkat orang yang penuh dengan Roh Allah. Keberhasilan pemimpin, keberhasilan mengarahkan, keberhasilan menuntun, keberhasilan melayani hanya bisa dan sanggup diemban oleh mereka yang telah dikuasai oleh Roh Allah. Secara khusus kepada calon hamba Tuhan Bapak Gunawan, saudara menjadi calon pendeta dan nantinya menjadi pendeta yang saya identikkan dengan pemimpin. Mengapa saya katakan? Karena
Ketika saudara berbicara, itu yang dilakukan oleh jemaat. Ketika saudara mengatakan begini, ya begitulah yang dilakukan oleh jemaat. Nah, saudara disebut sebagai pemimpin dalam jemaat. Maka buatlah hidup saudara penuh dengan roh Allah, sehingga saudara bijaksana, saudara berakal budi di dalam melakukan segala yang benar. Amin.